Selamat siang seluruh peserta MPLS siswa baru SMA Negeri 1 Pangaribuan. Salam sehat. Anak didik kami yang kami banggakan, selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Pangaribuan. Pandemi COVID-19 memiliki efek atau dampak sehingga terganggunya stabilitas ekonomi, terganggunya stabilitas kesehatan, terganggunya stabilitas SDM, yaitu dalam hal pendidikan. Sepatutnya kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kuat kuasa daripada Tuhan mengakhiri pandemi ini, agar kita dapat belajar dengan tatap muka. Anak didik kami yang kami banggakan, situasi sekarang ini mengajak kita untuk berbenah diri tentang penguasaan IT atau ilmu teknologi, dan anak didik kami harus berkualitas dan tidak gaptek. Era pandemi ini membawa dan menyeret anak didik kami ke dalam harus penguasaan teknologi, harus menguasai kemajuan teknologi, agar kita tidak jadi korban, melainkan diuntungkan secara sainsnya. Anak didik kami yang kami sayangi, hari ini adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Bapak akan membawakan tentang materi, yaitu motivasi belajar. Dengan Bapak sendiri yang bernama Poluk Bintang Natalis Pakpahan, sebagai guru mata pelajaran fisika di lingkungan SMA Negeri 1 Pangaribuan. Salam kenal. Anak didik kami yang kami banggakan, motivasi belajar adalah suatu keadaan yang terjadi pada diri individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang mencapai tujuan. Ya, suatu keadaan yang terjadi pada diri individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Itulah pengertian daripada motivasi belajar. Jadi ada tiga komponen dalam motivasi. Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua, dorongan. Dan yang ketiga, tujuan. Sumber motivasi seseorang itu bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah dari diri sendiri, yang sering disebut dengan internal atau intrinsik. Yang dimaksud dari diri sendiri adalah dikarenakan orang tersebut senang melakukannya. Sumber motivasi seseorang bersumber dari hal yang kedua, yaitu dari luar, atau sering dikatakan dengan eksternal atau ekstrinsik, yaitu dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukan. Bisa juga bersumber dari apa yang dilihatnya, sehingga dia termotivasi untuk seperti yang dilihatnya. Itulah
sumber motivasi dari luar. Semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebuah pengaruh atau dorongan yang membuat seseorang akan tertarik kepada belajar, sehingga akan belajar secara terus-menerus. Motivasi yang rendah itu menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar, sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. Jadi, kita harus keluar dari motivasi yang rendah. Anak didik kami yang kami banggakan. Jadi lahirkanlah pada dirimu dengan motivasi belajar yang tinggi. Dan pertahankan motivasi belajar yang tinggi itu pada dirimu. Jadi cara mempertahankan motivasi belajar itu ada 4. Yang pertama adalah tanamkan motivasi yang kuat. Hilangkan rasa bahwa belajar adalah beban. Justru belajar adalah pondasi untuk meraih cita-cita yang tinggi dengan pondasi belajar yang sungguh-sungguh. Jadi tanamkan motivasi yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk mempertahankan motivasi belajar yang kedua adalah buat target keberhasilan. Target keberhasilan yaitu suatu patokan yang dibuat sendiri. Jadi bukan orang lain yang membuat, tetapi diri kita sendiri yang membuat suatu patokan sebagai tujuan utama, sebagai target. Seperti halnya saya harus meraih nilai ulangan fisika dengan nilai 92. Maka nilai 92 itu adalah merupakan target yang harus dicapai. Dan target keberhasilan itu sering disalahgunakan. Seperti halnya kalau ditanya kepada anak didik kami, Anda seluruhnya yang masuk ke SMA Negeri 1 Pangaribuan, mau kemana? Jika Anda menjawab, setelah saya tamat, saya ingin mencari kerja. Hari ini juga, silakan Anda keluar dari SMA. Karena Anda salah membuat target. Salah membuat target keberhasilan Anda. Dan kalau Anda menjawab, saya setelah tamat dari SMA Negeri 1 Pangaribuan, ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri, atau melanjut ke akademi militer, atau melanjut ke akademi kepolisian, atau melanjut ke perguruan kedinasan. Maka itu adalah target keberhasilan yang tepat. Anda masuk ke ruangan yang tepat. Jadi kalau Anda ingin mencari kerja setelah tamat dari sekolah SMA Negeri 1 Pangaribuan, Anda salah kamar. Hari ini juga Anda harus berpikir 2 kali untuk keluar dari SMA. Anak didik kami yang kami sayangi. Hal yang ketiga, cara mempertahankan motivasi belajar adalah jika belum paham materi, langsung bertanya. Jika Anda mengalami kesulitan dalam hal belajar dan mengerjakan tugas, jangan takut, tanyakan kepada guru. Karena guru
merupakan partner belajar, sahabat belajar, bukan sebagai yang ditakuti, tetapi adalah sahabat belajar. Karena kesulitan yang kamu alami bisa saja membuat motivasi belajarmu adalah menjadi mood belajar. Tidak bergairah atau terganjal sesuatu hal yang tidak dapat diselesaikan secara pribadimu. Maka perlu bertanya jika mengalami kesulitan. Hal yang keempat adalah cara mempertahankan motivasi belajar, yaitu berdiskusi dengan teman, kerjasama dengan orang tua. Anak didik kami yang kami sayang, berdiskusi dengan teman bukan berarti percaya 100% kepada teman. Tetapi berdiskusi adalah untuk bertukar pikiran. Ada mahasiswa ITB yang mau saat-saat wisuda, dia mengatakan sepatah dua kata untuk mahasiswa-mahasiswa mereka yang mau wisuda. Yang dikatakan adalah paling menarik pada saat itu adalah dalam mahasiswa ITB, kalau dikatakan orang, kalau dikatakan teman mahasiswa mau ujian, misalnya mau ujian mid semester, mau ujian semester, kalau ditanya, kamu sudah belajar? Oh, saya belum belajar. Itu adalah suatu jebakan. Orang yang memiliki motivasi belajar tinggi, itu ada ciri-ciri membohongi diri sendiri. Kenapa? Karena persaingan yang sangat luar biasa. Jadi jangan percaya dikatakan, dia belum belajar. Atau saya belum belajar, katanya. Jangan terus percaya dengan perkataan tersebut. Tetapi, dia adalah sengaja untuk melemahkan kita yang mendengar. Sehingga kita merasa terlena. Tetapi ingatlah, dia sudah belajar untuk mencapai target. Itu pengalaman dari seorang mahasiswa ITB waktu wisuda di tahun ini. Anak didik kami yang kami sayang, kerjasama dengan orang tua itu perlu. Makanya jangan jauh dari orang tua. Curhat dengan orang tua. Cita-citamu apa? Kemampuanmu bagaimana? Dan lihat bagaimana orang tua. Jadi kerjasama dengan orang tua baik dalam hal mendukung cita-citamu, maka orang tuamu akan membenahi dirinya dengan lebih giat bekerja biar ada memberangkatkan kamu mencapai tujuan secara materi. Doakan orang tuamu sehat, jasmani dan rohani. Doakan orang tuamu mudah rezeki, agar cita-citamu bisa tercapai dengan kemampuan dari materi orang tua. Karena kita sering terganjal. Motivasi belajar tinggi dari peserta didik, tetapi terganjal di situasi ekonomi orang tua. Maka itu perlu kerjasama antara anak didik kami dengan orang tua. Agar cita-citamu sebagai target tadi tercapai. Anak didik kami yang kami cintai. Sebagai respon di pertemuan MPLS ini, ada 4 pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jawabanmu silakan kirim ke WA Pak PB Pak Pahan. Yang pertama adalah, apa arti dari motivasi belajar? Dan yang kedua, sebutkan 3 komponen dalam motivasi belajar. Dan yang ketiga,
jelaskan secara singkat sumber motivasi belajar menurut kamu. Dan yang keempat adalah bagaimana menurutmu cara untuk mempertahankan motivasi belajar pada dirimu di era pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa, hari ini juga jawabanmu Bapak tunggu. Demikian materi singkat tentang motivasi belajar yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Horas, horas, horas.